Tanya sama Malaysia, perang-perangan terus di media sosial. Kalau ketemu biasa-biasa aja. Perang kita, tapi di dunia nyatanya enggak. Kita mobnya aja banyak, kan sih main-mainnya gitu. Terus, kemungkinan CKS, apa kabar? Semoga kemungkinan CKS selalu dengan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala usahanya. Hari ini, kami mau cakap-cakap tentang bola dan sekaligus tentang situasi yang sedang memanas di Timur Tengah. Ada kaitannya nih perang sama sepak bola ya Bang? Kenapa Bang biar teluk ya? Enggak, tapi apa namanya? Ini kan bilang sama apa lah, menggantikan apa nih, Babu yang lagi berhalangan. Oh iya, Aku cuma ini sebagai apa lah? ditemani Bang Sabria Indra karena panik kita yang satu lagi sedang ada kesibukan lainnya. Banyak sibuk deh ya, Iya, yang Bang. belakang ini. Bang, Timur Tengah lagi memanas nih Bang, antara Iran dan Israel. Baru Amerika dan mengeluarkan maklumat bahwasannya warga Iran dilarang ke Amerika, sementara Piala Dunia mau diadakan di Amerika ini Bang. Cuman itu Bang. Iya, kalau ini apa namanya? Kalau Amerika terhadap Iran itu dari dulu itu memang, bahkan perusahaan-perusahaan Amerika itu dilarang ya apa bekerja sama dengan apa dengan Iran dan orang-orang Iran, perusahaan Iran aja dilarang. Tapi Amerika ini kan selalu double standar gitu lah, selalu standar ganda kan. Tapi ini kasih contoh kali ya, apa namanya? Kalau Iran kan udah masuk ini, Udah Bang, dia juara grup A ya. Di round Nah, ketiga iya. ya. juara 2, Uzbek juara. Uzbek yang kedua. Bisa. Pak. Iran Bukan juara yang grup. satu. Enggak, Iran juara grup. Oh, 7 bukan kali Uzbek. menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Oh, Uzbek. Bukan Uzbek ya? Bukan, Uzbek tingkat 2 ya. Oh, itu dia. Gue pikir apa seingat gua waktu itu Uzbek yang juara, Iran yang apa? Runner up. Hmm. Enggak, Iran Berarti disusul Iran lah udah kan? Iya. Ya. Oh, iya. Kalau begitu. Nah, ini kan kasih contoh. Seperti tahun apa? Waktu Denmark juara. juara Eropa. Iya, waktu Denmark 96 juara ya? Eropa 96. Nah, itu kan harusnya apa? Yugoslavia. Mau Yugoslavia kan perang waktu itu tau, pecah lah itu artinya. Oh, iya. Kroasia, apa namanya Bosnia Herzegovina, sama Serbia kan itu kan pecah di situ. Karena mereka perang, karena perangnya kan di antara apanya. Gak ada urusan malah dengan negara-negara lain. Tapi dari Eropanya, Sepp Blatter loh waktu itu. Sepp Blatter yang apa namanya? Apa FIFA ya? Dia masih di Eropa. Ah, Walaupun ketika di FIFA dia juga kena masalah juga itu, Iya. masalah permafiaan. permafiaan. Jadi itu kan digeser waktu itu kan nggak dibolehkan Yugoslavia. Justru Denmark yang runner up apanya di apanya mereka yang itu yang masuk. yang masuk ya, yang ikut Jadi juara pula itu kan. juara pula. Nah itu jadi contohnya. Jadi artinya hal-hal semacam itu bukan nggak mungkin biasa dilakukan. Kita nggak tahu kan bagaimana pengelolaan apa model-model kayak apalah kayak AFC ini kan. Nah, AFC apa namanya yang Timur Tengah ini apa namanya? Kita kan ke Piala Teluk ini kan. Iya. Indonesia lawan semua Piala Teluk ini kan. Negara-negara Kalau di apa Timur Tengah. di ronde 4 ini kan. di round empat. Kita nggak tahu, tapi itu kejadiannya kan awalnya mau cerita di tempat netral, tapi kok jadi tiba-tiba berdasarkan peringkat itu di setel supaya Arab Saudi sama Qatar itu jadinya kan begitu. Nah terus awalnya bosnya udah jumpa di grup di ronde 3 nggak ketemu, tapi ini kok tiba-tiba Di draw. kok ada drawing berarti kan ada diundi. Kalau nggak kan udah pasti Indonesia dengan Qatar dengan Irak kan itu berarti kan karena udah ini Emirat ya Irak kan itu kan harusnya kan gitu. Makanya kan lucu ini apa namanya ada yang agak-agak Seolah-olah ada settingan ya, Pak. sudah lah kan itu kan itu biarlah gitu kan. Jadi kalau kita memang mainnya bagus ya bagus aja terus mau di mana pun kan ini. Nah, dalam hal ini sedangkan nggak ada perang aja, Iran aja belum tentu bisa diapain. Nggak mungkin itu loh, apalagi dengan ada perang ini. Jadi ada alasan ya. Artinya gitu loh. Nah, masalahnya kemudian yang menjadi soal kalau Iran nggak main, siapa yang menggantikan kan? Gitu kan? Iya, Pak. Tapi itu juga lagi lebih jauh lagi.
Jangan-jangan Piala Dunia pun nggak jadi kalau perangnya panjang terus. Bisa jadi. Kan gitu kan. Ya, apalagi kemarin dengan arogannya kan tadi kan seperti yang kamu ceritakan. Bahwasanya apa namanya Donald Trump kasih ultimatum 2 minggu kan untuk apa? Untuk Iran menyetop apa kan ini kan. Nah kan itu begitu. Nah inilah dia apa namanya? Ya jadi nggak tahu kita kayak kalaupun memang berhenti atau apa dan eskalasi meningkat terus atau berhenti ini kan 2 kemungkinan. Iya. Kita tunggulah. Tapi kalau kemungkinan paling sederhana ya Iran mungkin memang bisa terganggu. Dan siapa yang menggantikan ini loh? Udah bagaimana menurutmu siapa yang bakal menggantikan? Kalau Iran apa namanya? Kalau Dicoret. iya Iran nggak diperkenankan. Siapa yang menggantikan kan itu? Jadi kalau AMBA kan ini kan zona Asia ini di round 4 ini kan 6 negara. 6 negara yang diambil dari round 4 ini 2 negara. Ini Yang langsung ya. yang langsung Juara-juaranya. yang runner up di laga kan itu. Aku rasa yang di laga ini jadi lolos otomatis, Pak. Nah itu kan kemungkinannya gitu kalau Iya, jadi nggak tahu nanti apa namanya nanti keputusan UEFA ya, AFC, AFC dan FIFA gimana nggak ngerti kan ya kesepakatan FIFA dengan AFC itu nanti kan Bisa jadi kan jadi 3 kotanya kan itu. ya nambah kan itu kan jadi kan yang selama ini apa namanya cuma 2 untuk dari ronde 4 ini yang itu jadi jadi 3 3. karena itu menggantikan Iran jadi artinya dua runner up bisa peluang maju ke atas kalau memang begitu Menguntungkan Indonesia. ya artinya paling nggak Indonesia harus mengalahkan 1 lah. Iya. Kalau udah menang sekali, kan ibaratnya peluang untuk jadi runner-up udah ada paling nggak minimal. Ronde ke-5 walaupun ya yakin ya kalau aku percaya Indonesia menang 2 partai ini, 2 partai itu Indonesia bisa menang. Bisa menang. Kenapa gitu? Ini kita bicara apa? Ini bicara agak apa? Agak logika mistika ya. Agak pakai apa namanya? Agak pakai apa namanya? Hal-hal yang tahyul. Tahyul kan tahiyan tak betul. Iya, sekali. Ya, tahyul kan itu kebanyakan. Nah, Indonesia waktu itu kan dikalahkan oleh Jepang berapa? 4-0 ya. 0. Ronde pertama. Iya. Maksudnya leg pertama. Pertama. Ini 0-0-4 kan. Kan itu kan. Iya. Habis itu Indonesia menang lawan Arab 2-0. Iya. Habis itu istirahat karena istirahat. Harus istirahat. Baru dikalahkan Australia berapa? 5-1. 5-1 kan. Habis itu menang 2 kali berturut. Nah itu dia makanya nih kita Indonesia habis dikalahkan apa? Menang 2 kali berturut-turut. Mudah-mudahan lah, Pak. ini apa namanya, logika mistikanya ini kan apa namanya otak-atik gantuk lah itu namanya. Ya cuma itu tadi. Yang penting apa namanya? Terlepas dari apapun kan kita kan nggak mau perang ini segala macam. Iya. Kalau perang yang berkepanjangan Piala Dunia pun nggak jadi. Pasti, Pak. Karena Piala Dunia 6 kan bulan 7 lah, bulan 6 ya. Iya, bulan Tahun 6. 2026. Ini sampai April. Itu kan tinggal setahun lagi kan itu. Lagi. Kalau perangnya berkepanjangan kan gawat. Jadi Ini kadang-kadang gawat berpengaruh kemana-mana. pasti lah, Bang. Apalagi Nah ini aja. Amerika tuh. Kan apa namanya? Jangan kan bicara itu. Ini Qatar sama Arab udah siap-siap jadi tuan rumah. Tiba-tiba bisa pindah ini. Bisa, Bang. Aku pun berdoa itu Kan kan. bukan lihat aja kan apa namanya? Rudal-rudal itu ya. Kan apa namanya? Kan kalau bicara apa kan coba lah lihat ditonton kan. Rudalnya kan terbang-terbang di atas Di apa? atas langit Arab Di atas langit ini apa? Di Teluk sana lah, di sekitar Teluk. Dan Dan kemudian ini tadi juga apa namanya? Kalau dengar cerita baca apanya dari YouTube, dengar berita-beritanya, baca-baca kan rudalnya apa? Rudalnya sijil itu kan rudalnya Iran. Sijil itu kan dia bisa gini. Ibaratnya macam total football itu. Macam serangan Jepang dia bertubi-tubi serangan Jepang ke Indonesia dia kan gini masuk dia mecah. Artinya makanya berserak kan itu kan. Kan total football ini kan. Ini berbahaya kan itu kan. Ini nanti pecahnya kemana-mana ini bukan apa karena kepalanya itu kan bisa pecah. Yang satu lagi apa? Rudalnya patah. Dengarnya patah itu kan macam Brazil pula dia kan. Bisa dribble ya kan. Makanya bisa ngelak dari apa? Dari awalnya Israel kan itu kan. Yang dianggap apa namanya? Yang dianggap air wing-nya sama Iron Dome-nya itu kan dibilang apa? Tapi dia bisa ngelak ini kan. Belum lagi tambah drone-nya. Jadi artinya memecah apanya begitu kan. Gila-gilaan ini makanya
Belum tahu kita perkembangannya, Pak. Jangan-jangan Juga kalau mainnya- tiba-tiba perang semua gimana kan itu kan? Iya. Iya itu udah pasti ini negara-negara kayak Qatar, Uni Arab Emirat, negara-negara sekitar apa kan mereka khawatir juga sama Iran sama apa. Mereka pasti sibuk juga lagi mempersenjatai diri juga itu Pasti. menyiapkan pertahanan udaranya juga kan untuk menghindari macam-macam. Nah, kalau di cerita perangnya kan pangkalan-pangkalan militer Amerika di sana, kalau sempat Amerika terlibat langsung pasti serang kan itu. Nah, mungkin Karena Iran. Karena ini negara-negara teluk ini Arab ini kan banyak kalinya apanya. Sekutunya Amerika yang kebanyakan kan itu kan jadinya itunya makanya. Katanya bisa saja diserang Iran kan itu kan. Memang teluk ini memang aneh-aneh lah. Gak pernah tenang itu apa namanya. Gak pernah damai. Gak pernah tenang. Kalau gak pernah tenang itu apa ya? Top tank ya. Tak pernah tenang. Tapi ada apa itu bang? Dari media apa bilang walaupun Amerika kan itulah kan ngasih maklumat itu kan bahwasannya warga negara Iran dilarang masuk ke Amerika. Cuman ada terkecuali untuk atlet, pelatih, ofisial. Jadi ada kabar gembira juga lah untuk Iran itu bang. Kan itu. Ya, tapi itu kan kemarin. Iya. Tiba-tiba kan si Trump ini kan ada gila-gilanya juga. Iya. Gitu kan. Apa namanya? Kecuali FIFA-nya juga berani bikin keputusan. Iya, Misalnya Amerika membuat keputusan gak menerima Iran. FIFA-nya berani ngambil keputusan kan gitu kan. FIFA-nya berani enggak kan itu kan persoalan. Setelah kita tunggu lah bang, kan itu. Kan gitu ya. Makanya ini kan hal-hal yang serba nggak jelas. Jadi memang kita sambil nunggu apakah eskalasi gimana? Karena ini aneh. Udah seminggu lebih kan banyak belum jelas bagaimana apa namanya dari Dewan Keamanan PBB dan semua negara-negara apa belum ada yang ngasih apa pasti si ngomong yang apa aja kan ngomong apa namanya masih ngomongannya Trump aja kan 2 minggu yang dikasih batas waktu 2 minggu ini betul atau enggak kan gitu kan Nah, tapi gencatan senjata pun belum ada kan itu. Nah itu tadi kan upaya-upaya diplomasinya bagaimana ya, karena sebetulnya kan karena awalnya itu padahal mau diplomasi urusan itunya di kalau setengah 15 itu kan itulah kalau kepikir dua hal apa namanya makanya kan perang ini kayak apa juga ya main bola ini kayak perang juga ya kan makanya dia pakai total football sama gaya samba itu Irannya kan itu kan sementara kayak dari dianggap dia mungkin seperti dia apa namanya kalau Israelnya jadi kayak kata nasi dia pertahanannya kuat dianggap kan gitu kan Iya. padahal enggak juga kan bisa ditembus juga kan ya makanya Italia kan dibobol Brazil kan gitu kan iya walaupun kayak sama pertahanannya kuat cuman menyerang adalah apa istilah pertahanan terbaik pertahanan terbaik adalah menyerang kan itu makanya total football sebetulnya makanya ke Indonesia jangan ragu-ragu ini kan jadi kemana kita ngobrol berapa lama kita ini setengah jam lah bang seru ini cerita perang sama bola ini kan pula makanya kan kaitannya enggak ini kan ini kan masalah strategi semuanya kan sama-sama terkait dengan strategi ini kan ibaratnya komandan perangnya itu kan kayak kayak manajer juru latih di masing-masing tim lah kan analisnya ada di situ dan kemudian jenderalnya kan memutuskan gitu baru eksekusi di lapangan sama pasukan tempur kan gitu. Jadi polanya begitu. Ini kan dalam situasi ini kan ibaratnya nunggu melihat perkembangan bagaimana. Sementara ini apa namanya kan siapapun mengatakan akan membalas juga kan ini Netanyahu akan balas lagi 1000 kali katanya kan gitu omongannya setelah melihat mengunjungi yang di Tel Aviv itu ya yang gempuran Iran itu kena bomnya itu kan itu gitunya. Makanya tapi itulah kadang enaknya Indonesia juga. Jadi jauh dari daerah-daerah yang suka perang-perang itu memang orang Timur Tengah itu dari zaman dulu itu memang Timur Tengah itu nggak pernah tenang, nggak pernah dari kapan pun hubungannya selalu terus dengan perang. Iya. Kayak drawing kan kita nih yang sama Malaysia perang-perangan terus di media sosial, kalau ketemu biasa-biasa aja. kan perang kita, tapi di dunia nyatanya enggak.
kita mobnya aja yang banyak, kan sih main-mainnya gitu. Cuma Indonesia sebetulnya alamnya ini pun enak. Ya. Ibaratnya mau nyerbu mana mereka, banyak kali pulau. Dia aja yang usah pindah ke pulau kecil-kecil kan itu. Itulah dia. Jadi Drawing udah pindah ke Malaysia, kan itu kan? Apanya? Tanggal 11 ya. Iya, bulan Juli lah Bang, 17 Juli. Dia pindah ke Malaysia, mudah-mudahan tuan rumahnya pun bisa pindah ke Malaysia atau ke Indonesia ya kan Kak? Ya kan seyogianya lah. Seyogianya kan seperti dari awal lah putusannya dari AFC kan. Ini kan memang untuk di tempat netral, katanya untuk ronde ke-4 untuk menjaga fairness. Cuma begitulah dia memang pergaulan dan diplomasi dunia. Nah ini kan kayak apa namanya? Ibaratnya apa? Si Trump sebagai Amerika, sebagai Dewan Keamanan PBB. Kan harusnya kan dia adil. Yang apa ini 5 anggota tetap Dewan Keamanan ini kan bersikap fair mengapain semua. Tapi kan masing-masing aja punya apa namanya kepentingan pribadi dan ada faktor subjektifnya lah kan gitu. Sama ya, jadi kayak begitulah. FIFA ya, kayak FIFA sama AFC karena masing-masing kan punya kepentingan itu. Jadi hal-hal yang begitulah. Jadi tinggal kita lah yang memang harus menunjukkan apa namanya. Hebatnya Indonesia ini kan ini, kita ini fighting nation kan ini, fighting nation. Memang negara bangsa yang berjuang kan, memang berjuang terus kan itu. Gitunya. Kalau aku pikir itu ya. Minum dulu. Minum lah Pak. Jadi kalau Iran dicoret, terimanya orang itu Pak? Ya, terima nggak terima. Contoh kasus kan aku bilang. Yugoslavia waktu itu kan. Iya. Kan kalau mereka perang, federasinya kan masih ada. Pemainnya kan nggak ikut perang. Yang perangnya pun perang antara negara mereka. Sebenarnya dalam satu negara militernya. Ini kenapa urusannya dicoret? Kan itu kan. Itu kan maksudnya ya dengan berbagai dengan berbagai pertimbangan nanti itu dengan berbagai alasan. Ya karena tim Yugoslavia itu yang mana timnya kan macam-macam nih caranya kayak. Yang jelas kan federasinya aja mau yang mana pun federasinya itu kan orang belum bubar. Ya perkara gimana biarlah kan. Tapi waktu itu kan Denmark lah yang dapat apa? Dapat keuntungan dari situasi itu. Ya. Indonesia biasanya tahun mujur ini. Iya ya. Mudah-mudahan ya ibaratnya apa namanya? Banyak bukan apa-apa lah. Dari mulai tahun lalu itu kan tahun yang berkah untuk Indonesia sepak bolanya, perempuan yang AFF usia berapa itu dulu juara. Iya. Baru kemudian dari U19 dari 2024 ya 2019 baru yang U17 masuk Piala Dunia kan itu kan. Ini kedua-tiganya waktu sampai semifinal kan itu kan. Kalau Piala Asia hampir apa lagi? Hampir Olimpiade lagi kan? Iya, dan lolos Olimpiade kan itu. Seniornya pun udah pasti Piala Asia lolos, tinggal Piala Dunia pokoknya. Artinya kan lagi tahun bagus. Iya. Iya, tahun bagus. Ya itulah. Makanya segala sisi ini bagus ini kayaknya kan. Nah ini tadi kayak apa namanya? Indonesia masuk BRICS kan itu kan? Iya. Campur politik ini. Masuk BRICS, ketemu ke Rusia apa omongannya? Walaupun ini omongan apa ya? Kata Putin kan Rusia siap membantu untuk pengembangan nuklir dengan baik untuk energi dan apa. Itu kan artinya kerjasama ekonomi. Tapi dengan BRICS, dengan blok pertahanan kan nanti sama aja. Jadi ketika misalnya masing-masing punya kepentingan juga. Ya Amerika kan punya pangkalan militer mau di Filipina, dari Guam, dan punya di Singapura. Ya, Rusia, Cina dan apa kan punya kepentingan juga di semua. Makanya Indonesia kalaupun perang, jadi perangnya Indonesia nanti nggak perang, cuma jadi ajang politik, diplomasi, penyelundupan dan segala macam. Memang begitu, nggak langsung. Jalur tengah lah ya Pak. Kecuali memang perangnya udah perang dunia, itu baru daerah lokasi tempur. Dan kita ini enaknya tadi kan, karena banyak lautnya, muakannya nggak bisa dengan model serangan apa gitu. Karena tersebar di mana-mana, luas gitu. Luas. Pecah di laut, itu kan. Kan nggak mungkin mereka pakai rudal. Ibaratnya kalaupun mau pakai rudal begitu,
Malaysia nanti satu pihak nggak dengan Indonesia atau Singapura, kan nggak mungkin pecah ke sana pecah kemari sama-sama rusak. Jadi kalau perangnya perang gerilya nanti apa namanya, ya begitulah dunia ini, apa namanya, kejadiannya kan, kejadiannya kan Israel aja yang cari pasal awalnya, kok tiba-tiba kan, maksudnya tiba-tiba Iran ya, walaupun dengan asal alasan preemptif atau apa, itu kan belum nyata, kan masih katakan aku niat membunuh kau pun kan belum kubunuh, kan belum ada tindakan ke situ gitu loh kan, langsung dia pakai. Itulah makanya kan aneh-aneh juga, tapi ya itulah, tinggal bagaimana nih harapan kita, aman-aman lah semua, biar lancar juga semuanya, biar aman-aman aja. Piala dunia pun bisa jalan. Jangan-jangan Piala dunia pun nggak jadi, itu baru sial Indonesia. Bayangkan aja. Udah lagi tracknya lagi bagus timnasnya ya kan, tiba-tiba. Tapi sesial-sial Indonesia lebih sial Malaysia. Mereka baru ngambil pemain apa semua kan. Dan lah bisa cepat gencatan senjata lah. Perang-perang itu kan. Itulah. Maksudnya nggak mau damai-damai aja. Iya. Itu kan orang yang urusan-urusan apa. Israel nggak berani mengeluarkan apa kan. Data korban sekitar Iran katanya udah, korban jiwanya udah 600 lebih kan, itu yang Jadi ngelantur ke cerita politik perang gitu. Iya, campur lah nih. Karena kayak mana tuan rumahnya Amerika ini kan lagi apa? terlibat kan itu. Jangan lama-lama kita ini nanti pemain lagi apa namanya? Udah main ya, udah habis ya Inter Milan atau apa? Piala Dunia antar klub pun jadi nggak diperhatikan orang gara-gara perang Israel apa ini. Contohnya ini, contoh sederhana, bosnya semua di dunia ini terkait kan. Akibat perang-perang ini kan fokus utama orang memperhatikan perang Israel Iran ini kan. Urusan sepak bola Piala Dunia antar klub pun jadi kurang terperhatikan ini kan itu. Iya bang, pastilah karena Orang, aku tadi kaget kan nonton, Jude Bellingham udah pindah ke Dortmund dia sini. informasi kita kan. Iya, gara-gara mengikuti apa? Mengikuti perang apa? Udah banyak pindah. Aku masih ingat lah Tijani Reinders pindah ke MCT udah. Ini tiba-tiba Jude Bellingham loh. Kok dia pula jadi ngatur serangan Dortmund tadi kan? Jadi pemain terbaik dia tadi kan. Sama Sergio Ramos main di motor yang udah nggak ada gitu. Ibu Dolores dia apa? Inilah, gara-gara ini LAFC kan, gara-gara ini lah, gara-gara perang-perang ini fokus kita pun jadi beda apa namanya kan, jadi, makanya nggak usah lah perang-perang, biar enak kita menikmati apa Santino Depora santai. Takutnya kok sih bisa kemungkinan terjadi perang dunia ketiga itu. Ini aja besok harga minyak udah naik nih, udah naik terus ya karena jalur-jalur apa ini terus naik terus ini harga minyak. Karena ini dampaknya kan macam-macam itu loh. Iya, dampaknya nggak bagus. Untunglah Indonesia, Indonesia ini seperti apapun, Indonesia masih bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dalam berbagai hal. Gitu loh. Nggak ada minyak bensin, kita pakai minyak sawit. Jadi kan diesel. Iya. Jadi kira-kira gitulah. Gitu loh maksudnya. Nggak ada minyak sawit, minyak kelapa, masih banyak kelapa. Itulah. Artinya macam-macam kalau memang situasi-situasi yang terjadi. Mungkin gawat ya bang. Soalnya Indonesia yang terbaik. Makanya gue tahun ujung tuh Indonesia. Jadi itu aja lah ya bang. Iyalah. Kita mau nonton bola lagi nih. Iya. Jadi itulah aja kira-kira CHR informasi yang kami berikan. Isunya Iran mau dicoret dari peserta Piala Dunia 2026. Jadi kita doakanlah semoga perang di Timur Tengah antara Israel dan Iran cepat selesai, cepat gencatan senjata, supaya Piala Dunia tetap jalan. ya, supaya Piala Dunianya dapat terselenggara baik lah. Terselenggara dengan baik, kita dikasih hiburan kan itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Tidak lupa tetap kami ingatkan untuk meng-like, komen, subscribe, dan men-share agar channel kami CKR.com TV dapat terus berkembang. Ini itu aja. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.